Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala ma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di ngaji outdoor spesial Gunung Artapela, Jawa Barat. Semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ngaji outdoor spesial Gunung Artapela. Alhamdulillah hari ini lumayan cuacanya berkabut karena dari zuhur kemarin sampai malam isya lewat turun hujan gitu, jadi diguyur hujan terus. Alhamdulillah satu keberkahan, dan mudah-mudahan hujannya menjadi rezeki dan keberkahan untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ujian di dalam hidup. Jadi setiap manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah laki-laki, perempuan, tua, muda gitu, besar, kecil, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kekurangan harta, jiwa gitu kan, dan lainnya. Wabasyiras sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar dimaksud? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila ketika orang itu diberikan ujian atau musibah, dia berkata ini adalah ujian dari Allah dan pasti akan Allah selesaikan. Pasti akan Allah bereskan ujian itu gitu. Artinya ketika Allah menguji kita, apakah dengan sakit, dengan kekurangan harta, dengan kesedihan, dan ujian-ujian lainnya yang mungkin yang paling sulit itu ujian dalam hati gitu kan. Bagaimana ujian yang bergejolak dalam hati gitu. Kesedihan, ketakutan gitu, kekhawatiran. Itu sejatinya Allah menguji karena memang tabiat hidup itu memang hidup dengan ujian gitu. Artinya ketika Allah menguji kita itu bukan semata-mata Allah ingin menyusahkan kita, bukan semata-mata Allah ingin membebani kita, tapi Allah ingin meningkatkan atau menaikkan level hidup kita gitu. Contoh seorang misalkan yang sedang sekolah atau anak SD, SMP, SMA dan seterusnya, apakah ketika ingin naik level atau naik tingkat ke yang lebih tinggi itu tidak melewati ujian gitu kan? Mustahil. Anak kelas 1 SD ketika ingin naik ke kelas 2 SD, dia pasti melewati ujian. Ya, ulangan ujian gitu. Ketika dia telah selesai melewati ujian tersebut, dia akan naik level lagi. Ketika dia ingin naik level yang lebih tinggi lagi, dia pasti melewati ujian lagi. Nah, makanya ketika manusia diuji, entah apapun itu ujiannya, itu adalah sejatinya Allah itu ingin meningkatkan level kita. Allah ingin meningkatkan derajat kita, Allah ingin menaikkan level keimanan kita gitu. Jadi yang pertama kali harus disadari ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang sejatinya hidup itu adalah ujian. Jadi yang namanya manusia, jika kita ingin menjadi manusia, bukan satu pilihan ya, karena memang kita adalah seorang manusia dan menjalani kehidupan di dunia ini, maka kita harus siap menerima segala macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan rumusnya, ketika Allah menguji kita itu artinya kita mampu untuk menjalani ujian tersebut. Al-Baqarah ayat ke-286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Nah, jadi rumusnya ketika Allah menguji kita itu artinya Allah tahu kita mampu untuk melewati ujian tersebut. Kenapa ujian itu diberikan kepada kita bukan kepada yang lain gitu? Mungkin ada yang merasa bahwa kok kenapa saya yang diuji gitu ya, saya yang diuji sakit, saya yang diuji kesedihan, saya yang diuji A, B, C dan lain semacamnya gitu. Sementara ketika melihat orang lain kok dia hidupnya bahagia, kok dia hidupnya tenang, kok dia hidupnya nyaman-nyaman saja gitu. Nah, maka rumusnya bahwa kita itu harus diyakini ya, ketika kita mendapati ujian dalam hidup itu artinya kita mampu untuk melewati ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, makanya kenapa ketika kita mendapat ujian gitu ya, kenapa ujian itu datang kepada kita gitu, bukan kepada yang lain. Itu artinya Allah yakin, Allah tahu kita mampu melewati ujian tersebut. Maka yang pertama tadi harus kita sadari bahwa setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yakini bahwa setiap ujian yang menimpa kita itu kita yakin kita mampu. Kita yakin kita mampu. Bukankah ujian-ujian yang kemarin-kemarin gitu, ujian yang dahulu-dahulu beres juga? Bukankah setiap persoalan hidup yang telah kita lalui yang waktu-waktu jauh-jauh sebelumnya, apakah sebelum-sebelumnya kita tidak pernah ujian, pasti kita mendapatkan ujian. Tapi apakah ujian itu berlarut sampai sekarang dan seterusnya? Kan tidak gitu kan. Ujian-ujian yang lalu telah selesai. Nah, ujian yang sekarang kita yakini kita bisa melewatinya juga gitu. Nah, makanya yakini bahwa ujian itu Allah memberikan ujian itu kepada kita, artinya kita mampu. Kemudian yang ketiga, sabar. Sabar menghadapi ujian yang Allah berikan. Sabar ketika sakit. Sabar ketika sedang bersedih. Sabar ketika menghadapi kesulitan. Karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu. Bukankah ketika kita sakit atau ketika kita menghadapi satu kesulitan, kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak istighfarnya, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Dan sabar itu bukan hanya diam. Jadi sabar itu kita menerima tawakal, ujian yang Allah berikan itu, terima dengan lapang dada, terima dengan hati yang lapang gitu, sambil mencari solusinya gitu. Jadi bukan hanya diam, tapi kita juga berusaha untuk mencarikan solusi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, mudah-mudahan 3 tips tadi ketika kita menghadapi ujian, yang pertama, yakini bahwa setiap manusia pasti diuji. Kemudian yang kedua, yakini bahwa kita pasti mampu untuk melewati ujian tersebut. Dan yang terakhir, sabar menghadapi ujian, terima dengan lapang dada, kemudian cari solusi bagaimana cara melewati masalah tersebut. Dan jangan lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus berdoa kepada Allah, semoga setiap ujian yang menimpa itu menjadi pengukur dosa dan menjadi peningkatan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nur Mansyah dari Gunung Artapela, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.